wabarakatuh. Bismillah ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi ajma'in. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin wa ila hadrati sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa ila hadrati sayyidina Hasan wa Husain wa hadrati sayyidina Abidin wa ila hadrati sultan Auliya Syaikhul Qadir al-Jilani wa Tasawwurul Aziz Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Waisin Naqsabandiyah, Sayyidi Syekh Hasan Asyadili, Syekh Al-Qaillah Yasanandari, Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Al-Basri Al-Muslami, Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Muhyiddin Al-Arabi, Syekh Sunatul Kubra, wa ila wali sama wali Allah wa jami'il awliya ilahi nusantara jami'an wa khususan ila man hadhil qarya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila hadrati qulubil khususan ila arwahil Haji Syarif, Haji Faqih, Haji Hasyim Hasan Husain, Haji Rasyid Ridho, Haji Najmuddin, Haji Al-Mutin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallallahu alaihi jami'i ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila arwah monggo dipun sebut almarhum almarhum khususan ila arwah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadrati Kiai Haji Saleh Darat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan ila hajat kita sedaya ngaji pada ilmu mugi-mugi dipun paringi Gusti Allah dari manfaat ilmu ingkang saged nylametaken kita sedaya ngantos sampai akhir. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi Gusti Allah lancar rezekine, dipun paringi sehat badane, dipun paringi tentrem ayam sakinah mawaddah warahmah keluargane, dipun paringi keturunan kang saleh lan saleh. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Donga sareng-sareng dipun tirakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubtian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud dan jibala yusabbihna wa tuhir wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabbah Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Isa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimni bi jawdatil hifdi wa sur'atil fahmi warzuqnil hikmah wa ma'rifatal ilmi wa sabatat dahri wal aqli wal hilmi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu Wage yang kami hormati khususipun Mas Imam keluarga dan kami hormati, marilah terlebih dahulu kita mengaturkan membaca hamdalah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala limpahan taufik hidayah inayah Allah kita semua dapat berkumpul melaksanakan rutinitas kita. Mudah-mudahan rutinitas kita ini walaupun berjalan satu bulan sekali, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah yang bisa menyebabkan kita semua nanti selamat di dunia dan akhirat. Amin. Salawat salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir hayat nanti di yaumil akhir. Nah, sahabat sekalian, saya awali dengan ayat tentang perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisfu shaumi, as-sawmu nisful iman. Hadis Bapak Ibu dan Allah, kita itu setiap tahun berpuasa. Sudah terhitung mungkin sudah bertahun-tahun tidak puasa, menjalankan perintah Allah. Puasa dalam arti yang umum
tentu kita memahami bahwa puasa itu tidak makan dan tidak minum mulai dari subuh sampai maghrib. Kalau puasa yang kita pahami hanya tidak makan dan tidak minum atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari subuh sampai maghrib, kayaknya walaupun anak SD kelas 3 pun bisa. Oleh karena itu, marilah kita belajar bahwa sebenarnya yang diinginkan Allah di dalam adanya perintah puasa itu adalah membentuk seorang dari orang-orang yang biasa menjadi orang yang bergelar la'allakum tattaqun. Jadi jangan sampai kita itu puasa bertahun-tahun, namun puasa kita itu seperti puasanya ular. Ular itu puasa dalam rangka melepaskan kulitnya. Kalau orang Jawa mengatakan melusuri, ganti kulit. Tapi coba kita lihat puasanya ular. Sebelum puasa, ular itu bernama ular. Tapi setelah puasa, ular tetap bernama ular. Yang kedua, ular mempunyai wajah yang seram, mempunyai badan warna tubuh yang menyeramkan. Kita lihat ular sebelum puasa menyeramkan, tapi ketika selesai berpuasa tetap tidak ada perubahan, tetap menyeramkan, menghantui siapa saja yang melihat. Jika ngerti berpendelok, jadi tidak ada perubahan sebelum puasa bahkan setelah puasa. Nomor 3, gaya berjalannya ular. Sebelum puasa ular jalannya di atas bumi merangkak. Ketika selesai puasa tetap ular tetap berjalan dengan merangkak. Kemudian kita lihat makanan ular sebelum puasa dan setelah puasa tetap sama. Makanya ya seperti itulah kita lihat ular, tidak ada perubahan sebelum puasa dan setelah puasa. Yang terakhir yang paling berbahaya, watak atau perilaku ular. Mulutnya berbisa, ngomong mencederai orang. Mulutnya berbahaya, lilitannya berbahaya. Setelah puasa, sebelum puasa sama, omongannya ngaco, kotor dan membuat orang itu selalu dicelakai. Apakah kita seperti itu sampai nanti puasa kita macet? Setelah puasa Idul Fitri ya sudah kembali lagi. Ojo biju irek poso-poso. Gelar SD poso biju dia ini kok. Cobalah kalau kita seperti ular sampai kapanpun tidak akan menemukan esensi puasa. Yang kita dapatkan cuma lapar dan haus. Alangkah baiknya kita meniru hewan yang lain, yaitu ulat. Ulat itu sama puasa dengan ulat. Tapi coba kita lihat, ulat itu sebelum puasa namanya ulat. Coba setelah selesai puasa, ulat berganti nama. Sebagaimana Allah berfirman tadi, wahai orang yang beriman, kemudian setelah puasa menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Ulat sama, sebelum puasa namanya ulat, selesai puasa berganti nama menjadi kubu. Yang kemudian yang berubah jadi dari ulat adalah wajahnya ulat. Ulat sebelum puasa
wajahnya seram. Dimanapun ada ular pasti takut, anak kecil takut, orang dewasa juga banyak yang takut karena memang wajahnya menyerang, bulunya juga menjijikkan. Tapi coba ular yang setelah berpuasa, tubuhnya, wajahnya menjadi indah, bahkan dikejar-kejar anak kecil, ingin dimiliki oleh siapa saja. Bahkan jika ada di ruang tamu itu ada kupu-kupu, kita senang karena menurut kepercayaan kita sebentar lagi ada tamu yang membawa rezeki. Jadi berubah, wajahnya berubah, pakaiannya berubah total, namanya berubah. Kemudian yang berikutnya cara berjalannya ular. Dulu pelan merangkak itu, coba setelah puasa sukses dia merubah diri. Yang dulunya penuh dengan materi di dunia merangkak, sekarang terbang ke langit. Terbang ke langit. Sebagaimana Rasulullah Mi'raj ketika diperintahkan sholat. Maka sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Berubah. Mi'raj itu kemana? Ke dalam diri. Sisi orang itu dimanapun berada, jika keluar diri tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi jika masuk ke dalam diri akan menemukan banyak harta karun yang berbenah, yang tak bernilai harganya. Itulah ulat yang awalnya dari bumi sekarang menjadi makhluk langit. Langit itu nggak jauh. Mungkin kita tanya anak kecil, langit itu mana? Itu yang biru. Coba sampai naik ke atas langit pakai pesawat, masa biru langit itu? Langit itu ya yang di atas bumi ini. Karena saking luasnya ruang tak terbatas ini, sehingga ketika siang warnanya menjadi biru. Maka ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, menjadi makhluk langit, makhluk yang mulia. Kemudian makanan ulat. Ulat kalau makan itu merusak tanaman. Tanaman yang dimakan ulat habis-habisan pasti mati. Tapi coba ulat yang bertaubat, yang berpuasa, makanannya ganti menjadi sari bunga. Dengan memakan sari bunga ternyata kupu-kupu justru tidak membunuh tanaman, justru membantu bunga untuk melakukan penyerbukan, membantu hidupnya. Dulu merusak, sekarang memberi manfaat pada orang. Nah, penuh kebaikan, kasih sayang, cinta kasih. Itulah ulat yang sudah berhasil berpuasa. Yang ketiga, wataknya ulat. Ulat itu menggatalkan. Yang tentang kejokian tidak mau gatal lagi. Ngomong hari dikit-dikit itu ngapo kayak. Titik-titik ngomong gak enak, titik-titik. Tapi ulat yang sudah berhasil, wataknya berubah, memberikan keindahan. Dulu nggak terlalu saya memberikan keindahan, kasih sayang kepada semua. Itulah esensi puasa. Maka cari puasa itu bukan hanya fisik, tapi ada yang namanya. Kalau menurut Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, puasa ada 3. Puasa fisik, puasanya orang awam, anak kecil bisa. Arek SD iso. Aku puasa nih, puasa. Kelas berapa pada anak pintar puasa? Kelas dulu. Mari sekolah turu, main game turu, main game. Apakah ada hikmahnya? Ya, apalagi setelah akan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua. Pindah makan. Bukan buah. Pindah makan. Ya enggak apa-apa, memang itu yang diajarkan Rasulullah sebagai simbol bahwa sebenarnya puasa itu menahan diri. Coba kalau kita merubah puasa itu dengan artinya menahan diri. Coba. Di semua aspek apa saja, sampai akan bertemu dengan puasa. Kalau mau itu kan, ingat puasa gak nyantor, ingat menahan diri. Ya enak suku memberontak, tapi tahan berani. Mau emosi, anak
Tukang mau beda ya, mau sepeda mau apa? Kudu emosi sampe nak wis tak kandhani nate nyeleni. Wis kudu saiki emosi muncul. Ingat menahan diri semua aspek ada. Namanya nyabrang embong aja, nek gak menahan diri, riyet sampai tabrak bis, gitu. Tapi kamu mau menahan diri, si sabar. Jangan menol. Ulah mau senggang, pasti ada senggang. Ketika senggang, jalan. Itu puasa. Jadi puasa itu bukan makan dan minum. Iya, puasa dan minum sebagai simbolnya. Ditahan esok kita makan. Tapi setelah itu makannya hati-hati. Maka puasa yang sejati justru ketika Rasulullah mengatakan makanlah ketika kenyang, berhenti. Oh, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum. Jarang mau ngisok itu. Bahkan ketika puasa pun sampai gak iso melakukan puasa yang sejati, berhenti sebelum. Lalu mana kok berhubungan yang kayak tapi kan ternyata macam puasa yang sebenarnya ya itu sehari-hari ya itu. Nggak sampai yang stabil. Jadi puasa itu adalah posisi di tengah-tengah seperti rem. Kalau kendaraan, tapi harus ada rem. Bengkak, ongso diatur. Iblis itu simbolnya hati. Setan itu hati nek kecil manfaat. Seperti lilin, gitu, kompor, korek, bikin korek, manfaat. Coba hati yang dibiarkan besar, ojo orang kok pemahaman kok, nek dibiarkan besar, gak ada rem. Oh masih kok ngobong, kena yuasnya sufi sudulinas tembus angin, was wes, tonggo nih kok, ngobong, sa-RT ngobong. Gak boleh kok sak-RT terus, gak dikendalikan, gak boleh kendalikan sak desa kok, sak hutan kok. Betul atau enggak? Coba api yang dikendalikan, contohin apa? Tukang las karbit itu. Tukang las api ini segede, cilik, tapi dengan ilmu dia mau bisa mengendalikan api. Butuh usaha piro kayak las. Nafsu itu seperti api, sama, tapi negatif. Diatur opo pas ya opo manganku sing pas opo aku kena diabetes kudu saiki ngerem opo kudu paham ojo saiki dilos untuk sambatan nek mari kan salah dhewe tukang las itu pinter kabeh itu butuhku nek nglubah nek motong sampe ini kecepatan angin sampe ini gede sampe ini api jadi manfaat akan membuat beberapa hal yang manfaat seperti pagar, mesin, mobil, gitu, kursi, besi. Karena mampu menegak. Itulah esensi puasa. Mari kita belajar. Puasa yang pertama puasa orang awam, anak kecil bisa. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, puasanya baca indra beserta pikiran. Coba setiap orang yang mampu mengendalikan panca indera pasti akan tenang. Kenapa sampai kepingin beli mobil? Mungkin nggak karena kebutuhan, mungkin ya. Karena teman kita sing dulu itu kerjanya ecek-ecek, saya itu mobil, waduh, meripat belok, melebu hati gak terima. Ya apa mana nih, kayak sampai konsol nanti, setelah ada menghina nanti. Jadi kok jenis kok kasih aku mobil. Kadang-kadang meripat dulu. Kayak sok sering mau bujarnya hati. Lah karena sudah masuk di dalam hati, nafsu, kobong, diwaswi sufi sudurin nafsu. Untuk cepet biar ngomongnya bro. Itu api, kode mobil bisa. Pocong itu rosokan itu mobil. Akhirnya ngeredit loh. Mobil padahal keuangan kurang itu menghancur. Menjadikan hati kita telinga uang itu gampang emosi di antara satu hal tidak bisa ngerem telinga diomongin itu lah sampai gak kepil sih tapi kenapa emosi nah, padahal Allah itu menguji hambanya lewat hati itu bagaimana teruji kesabaran bagaimana teruji emosi
jika nggak ada ujian. Nah, ketika ada orang berfitnah, emosi itu balas. Kenapa balas? Balas berarti kalau beda. Kalau beda nih. Tapi ketika sampai kuat, kebaik ngerungokno YouTube, kita tuh. Yang terdengar telinga, tapi hati gak tersambung ya. Karena sudah terlatih memutuskan indera. Bisa pun memutuskan indera. Jadi kuping kerungu termasuk dalam hati itu dalam rangka memutuskan pada indera. Kenapa bayi pada saat di kandungan ibu alastu birabbikum qalu bala, bayi itu bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya. Pada saat apa? Pada saat dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa, semua terbungkus oleh air ketuban. Dia mengenal Tuhannya, tapi ketika lahir bolong kabeh, masuklah dunia. Ada kemelekatan sepeda semua api. Akhirnya lupa terhadap janjinya bahwa nggih Gusti panjenengan Tuhan itu. Karena pada saat itu dia terputus dari semua ini. Makanya yang kepingin kenal Allah harus bisa memutuskan pada itu. Mau Pak? Mosok nang ahli dokter salah berdua ini ya. Itu kan lho. Delok wong ngenyek ya Kak. Hati nek gak masuk. Wong fitnah, ya kaya gak keru. Tapi ketika mendengarkan hal-hal yang bermanfaat masuk di dalam hati, dia menganggap bahwa itu adalah ilmu dari itu. Ya ketiga, kata Imam Al-Ghazali, puasanya hati dari kentek-kentek elek. Kentek elek. Oke? Itu ngomong tok, paling guys. Ngomongannya hati ya, ngomong pengajian. Wah, jadi mulai deh. Sama lah dia sering mendengarkan diri berbicara sendiri. Jadi di dalam diri itu sebenarnya sangat ramai dengan ramai dengan organ pikiran kita sendiri. Ramai dengan organ pikiran akan masa lalu dan ramai dengan pikiran ketakutan akan masa depan. Sepeda hilang, dibahas terus, sampai hilang, dibahas terus. Padahal biar gak duwe HP ya gak apa-apa. Karena kejawaban kita sendiri dari HP ngawur hilang, akhirnya ketika saat ini tidak bisa hadir di dalam diri, tapi terbang di dalam angan-angan masa lalu, akhirnya tersiksa hidup. Ya Allah, bukan yang ujian. Siapa mau cari arah ujian ini? Kenapa membahas besok? Tinggal belajar. Besok urusan besok. Ketika kamu siap belajar, besok datangnya juga disebut sebagai saat ini. Tapi ketika kamu terbang ke masa depan dengan ketakutan yang kamu bawa, kamu tidak akan pernah hidup tenang. Karena takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Makanya ketika kita hidup itu yang paling indah adalah bisa hadir di dalam diri saat ini, hari ini, sekarang. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, belajar untuk mengenal Allah. Karena kuncinya cuma satu. Ya walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman itu hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati menjadi Allah hormati di momen Ramadan ini monggo belajar yang tiga tadi. Ojo gak makan dek gak mobil wis kepiye Pak dosa kita. Kapan sampean iso poso kaya ular dadi kupu-kupu. Mosok tetep kaya ulo. Di mari poso bare bayar biasa. Padahal Ramadan itu hanya pelatihan. Ramadan itu pelatihan LTKS sekolah sebelum terjun di dalam kehidupan yang penuh dengan ujian.
ujian. Ayo belajar menahan diri. Ketika mampu menahan diri di Ramadan, kok muncul Ramadan akan terbiasa mengendalikan jaminan. Namanya kalau Allah hormati, terus intinya ulang Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Tidak berkah, berkah yang materi. Berkah yang materi hubungannya sampai poso, keamanan karo kamu karena hubungannya materi. Tapi nek poso semula kok pindah ke yang kedua, yang ketiga, panjenengan akan disuguhi berkah yang non materi. Namun belum pernah loh merasakan bahwa orang sakit itu enak. Belum pernah loh. Pernah pada saat sakit jatuh cinta. Pernah sakit tapi enak. Gitu. Ayo, yuk trio mak lorona. Aku ya lorona. Istana yo udah kok mau mak itu beronconan wahana. Sama aku salah aku pokok. Contoh, gue trio ini, trio ini. Contoh ya. Tapi, sayang, kan di mana ya? Di rumah. Aku mau pulang ya nggak ada. Oke, siap. Tiba-tiba yang katanya sakit berubah menjadi sehat total. Kenapa? Karena fokusnya berpindah. Fokusnya berpindah. Sakitnya ada, tapi fokusnya pindah. Si dia. Makanya rasa sakit tidak dia. Kenapa orang itu sedih dengan masalah? Karena fokusnya ada pada masalah yang kecil itu. Padahal dia punya harta yang sangat banyak, lebih lama muncul angin di berembus, kerungu, bisa orang musik, tapi susah. Kenapa? Fokus di situ. Coba belajar pindah fokus. Ya sudah, masalah yang biasa yang dipilih oleh masalah. Masalah itu mendidikmu menjadi orang yang lebih hebat. Setiap masalah mendatangkan hikmah. Setiap masalah menumbuhkan seseorang berjiwa besar. Yang biasa. Fokusnya pindah. Tapi ya orang ini gak terbiasa. Nah, jadi intinya ada pada fokus. Kenapa alam semesta ini sangat luas, tak terbatas, tapi kita fokusnya dunia? Itu aja salah. Sampai nek paham ilmu fisika, dunia coba sampai terbang ke langit melalui ilmu fisika. Oh ternyata bumi itu sih kalah gede ya, Jupiter. Oh si gede matahari ternyata. Munggah nek oh ternyata kata surya itu cilik, si gedean jalan. Galaksi dimasak sih gedene koyo ribuan bintang berputar. Ternyata masih banyak lagi ribuan galaksi. Ternyata bumi bagaikan debu yang melayang di ruang kosong yang tak terbatas. Coba kita belajar, perhatikan ruang kosong yang tak terbatas itu. Maka nanti akan seluas ruang kosong itu. Tapi ketika kita fokus mencari dunia yang sudah dijamin Allah, kita fokus pada dunia, tersiksa, hatinya sempit. Ini kan? Terus ambil, terus ambil. Nah, yang mampu menampung nikmat itu hati. Karena mereka percaya, wong suki, duit triliunan, duit triliunan. Tapi yang tidak sumbang, jenenge kok suki gak hati ini maksudnya. Ada belakang becak itu, kau yang bisa turun ngomong. Kalau ini tidak ada masalah, hati ini bahagia. Padahal duit yang nggak bisa ketemu saat ini, tapi ini bahagia. Tetap jadi wong bahagia, semua di dalam hati. Nah nanti seperti ini kan. Memang tujuannya kita supaya sadar diri untuk menemukan di sini mati Gusti Allah si jari ini karena dihitung ini. Kita itu sesuatu nggak sadar, makanya ngaji dalam rangka membangkitkan kesadaran. Kita itu nggak sadar bahwa wa huwa ma'akum aina ma
kuntum. Hai menungso, aku Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah loh Gusti ngomong di dalam Al-Quran. Tapi mampukah kita menemukan Allah itu? Wong ketika Allah menotok pintu kita dengan mengatakan, "Kali guna masih wudhu yang mantap, mau enak Allah datang kita nggak tahu kok. Kita merasa bahwa duit uang enak kan jalur-jalur. Ya betul. Nah, terus bagaimana kita mengenal Allah? Allah itu dimanapun berada, selalu bersama. Bahkan dia menunjukkan alamat dengan jelas. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hai hambaku Allah, aku Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi di leher. Coba. Sampeyan cari nek Gusti Allah wae, Gusti Allah kok ndi kok Mekah. Kok Ka'bah. Anu aduh Gusti Allah Gusti ngomong, aku Allah lebih dekat kepadamu daripada urat nadi di leher. Dimanapun kamu berada, aku selalu bersama. Karena omai nggak kono lah, gojek diisi ini Gusti Allah. Coba sampean tanya orang-orang haji, pernahkah katanya tangannya Allah? Kalau tangga, uangku kayak bertahu, tujuannya dapat musim ini. Omah, kan teman pundi mas, masih imam kasih bertahu, masih imam. Terus mulai cerita. Ya nopo kabare niku segene GS awal. Oh, geore Gusti Imam niku pun sae. Enten toilet sakniki ben boten enten. Enten musala. Sing diomong niku omah toilet musala. Wis ujug-ujuge masih ngampun kok nggih masih dereng. Boten. Iki yo gak bertamu cak jenenge. Ya. Nek bertamu, ya kudu ketemu sing duwe kok. Rob nek enten ini iki wis karo kula wis. Alladzi ata'amahu min ju'in wa amanahu bi ilahi quraish ila fi imrin atasitani wa sayf falyabudu rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki rumah, tuan rumahnya Allah yang menciptakan rabb hadzal bait. Dan terus Allah itu dimana? Ya cari dong, belajar. Alamatnya wis jelas. Dan Allah sendiri loh yang menunjukkan. Kamu nek kepengin ketemu aku, nek kepengin ketemu aku ikut dekat dengan warna roh ilahi nabi di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan mampu menampung zatku, tapi kolbun mukmin, hati orang beriman itulah rumahku. Langit dan bumi tak mampu menampungku, tapi hati orang beriman adalah rumahku. Jadi nggak heran hati ini uang rumah Gusti Allah. Ya mesti ayo Gusti Allah itu terus. Makanya lakukanlah perjalanan ke dalam diri. Ya mau paham ke dalam diri. Ya pahamilah dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhan. Nah, jadi Allah itu gak jauh. Kenapa jauh? Karena kita tidak pernah belajar untuk mendatanginya atau bertamu ke rumah. Allah itu adil. Tidak bertamu ke rumah Allah, ada biaya. Gak ada biaya. Allah gak adil. Jadi gak semua orang bisa bertamu ke rumah. Ya kok Mekah dong ini jadi. Syaratnya kan nanti itu duit. Iki kula mboten nyelama di Mekah. Di Mekah itu padha kayak poso wae. Simbol makan dan tidak makan sampai maghrib. Simbol untuk orang menahan diri. Esensi puasa ada menahan diri. Pergi ke Ka'bah Baitullah, simbol bahwa hatimu itu tempat orang berputar. Pusatnya itu berputar. Ka'bah yang diputari semua orang. Jadi ketika kamu paham, yang kamu putari adalah hatimu sendiri. Kembali kan ada malaikat itu berputar di atas kamu. Ya hatimu rumahnya Allah. Coba yang berputar di Ka'bah itu orang materi.
Hatimu sekarang diputari oleh harta materi. Kepingin sukses, kepingin kamu lancar, berputar terus di ruang jauh, terus tak laut. Maka ketika ini luar tulis, kamu juga harus mas kan? Mereka kepingin merubah aku sejauh ini, maka belajarlah di. Oh ini loh kata-kata. Jadi ini kita perlu ayatullah, mengenal Allah, melihat Allah. Ini kita perlu ayatullah. Wahai hambaku, tidak baik seseorang itu berdialog itu. Tidak baik seseorang berdialog itu jikalau tidak ada orang yang berbicara dan yang satunya mendengar. Maksudnya itu, nek omong-omongan itu mestinya sing situ ngomong, sing situ ngomong. Maka diamlah supaya kamu dapat mendengarku. Nek sampai ngomong terus, aku bayaran ini kok dipotong, ngomongnya menurut tapi PHK, ngomong terus, maka Allah yang di dalam kolbu ketika mengeluarkan petunjuk-petunjuk tidak akan mampu kita dengar. Karena kita sibuk bicara sendiri di dalam diri kita. Maka ketika Allah yang di dalam kolbu itu membisikkan sesuatu yang baik atau hidayah ibaratnya. Orang sebutnya dapat hidayah semua karena kita sih nggak mau mendengarkan hidayah itu, nggak mau mendengarkan petunjuk itu. Yang kita dengar ocehan diri kita sendiri, akhirnya nggak terdengar. Coba nek yang ini sih rame, omongannya kawan, orang pedang motor, orang nyetel musik, orang tari-tarian, riuh rame. Tapi ini nanti malam sudah nanti. Bahkan kereta api di sana terdengar apa? Wah, dari semua. Ya gak banter, karena keadaannya sudah hening. Loh, ngomong Habib saya berani di Kosorawatan. Ya, ya, kenapa terdengar? Ada jaraknya berkilo-kilo. Karena Allah yang selalu berfirman tak pernah berhenti mengingatkan manusia di dalam hati. Kenapa sampai tidak terdengar? Karena kita jarang belajar hening. Nah, puasa itu belajar hening, mengendalikan omongan pikiran. Makanya nek orang Jawa poso bisu, tahu rumah kan? Tahu poso bisu. Latihannya gak ngomong, soalnya biasa nih, nek ono wong ngomong, nek nyaut itu bisa 10 ngomong ini cikrit, makanya di kawan guru ini, mulai saya ini, poso bisu, jangan ngomong, krumu poai, sing hatiku gak enak, kok kayaknya gak berbes, belajar kamu, mampu ngambini, tapi kayaknya kamu wah ngajak, wah mulai ngomongan apa, sing rame sing kene. Makanya yang kedua setelah poso bisu, ini kan pikiran. Dan tingkat-tingkatannya. Yang ketiga puasa hati, kerentek elek gak oleh. Dilarang makanya wong sing hati-hati, wong sing soleh. Ini ono didik wong iku. Pengawelane rumah gak poso. Quran dilarang langsung ditabrak mbek istri. Guru karo anakku kene luwih apik tak ngomong. Terus diselamat mau dari kerap-kerap ya. Nanti nek sering seperti itu wis terbiasa. Kerap elek wis gak keluar. Kerap apik tau iku siji. Ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah. Nanti ini nabi itu gak tekoan. Kasih sayang, welas asih. Itulah ular berubah menjadi ibu. Bukan ibu kosong ini. Kita belajar, nih foto belajar ini. Si ngomong gitu, soalnya ngomong dong. Sama tahu tuh mau betul jamu dah. Betul jamu guru karuan kalau ngomong dokter yang ada setruk kok ya. Dokter ya. Sing ngamali setruk, ada kena setruk. Mana kau bisa ini ngomong? Oh, tidak bisa melaksanakan. Kalau
ilmu itu sedikit dilaksanakan itu hatam. Nek bagi saya hatam itu duduk mengecuali Al-Fatihah sampai An-Nas. Hatam itu aku tak memahami kulullah katakanlah bahwa Tuhan itu satu, berarti Tuhan itu satu, berarti rezekiku, sehatku, masalahku, semuanya ditanggung yang satu itu. Jadi aku berharap masalahku, rezekiku pada orang lain, berarti kulullahu ahad ayat 1 kalau lulus. Nek sudah lulus pindah ke ayat kedua, Allahu Somad, Allah tepat bergantung. Satu rumi jaluk tolong nang wong Gusti dhisik atine ditoto Gusti kula ada masalah. Setiap masalah Engkau yang berikan masalah itu. Setiap ujian Engkau yang berikan, oleh karena itu ya Allah. Hanya Engkau yang aku tuju setiap pertolongan. Berikan petunjuk pada aku. Wis marin dungo meni sampeyan jaluk tolong nang wong. Ojo wale jaluk tolong nang wong iki 10 kae. Ya Allah, nanti balik lo Gusti, ya kalau bisa tolong itu lo, wah, balik, nih jalur petunjuk dizi, mesti tiga jalan. Coba jangan nang Mas Imam, ambek nang Mas Trio, kok kertas kemuni, sampai lah ya, yakin, mereka kerja itu dekat, wah alim bila disudur dan dia mengetahui segala yang terbesit di dalam hatimu. Tapi nek hatimu wis gak percaya nek Gusti Allah, ya wis Allah sesuai dengan prasangka. Ana inda doni abdi bi aku sesuai dengan perasaan hamba. Saya ini masih kitab gue nek tak doa itu lanjut sini dulu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tafikan kitabipun Sayyidun Athaillah yang juga melaksanakan perjalanan ke dalam diri. Coba gue Islam itu rada aneh. Nabi ku 15 tahun ke Gua Hira itu menyendiri, menyepi, mengheningkan diri. Makanya ketemu dengan firman-firman Allah, saking heningi, saking terdengar firman-firman Allah. Semua wali yo nang gua dalam rangka karena nek jebul wong kok iso tenang, aku tak berusaha gaya cara mengenal frekuensi ketenangan itu apa usulah dhisik kholwat dhisik. Tapi lo Islam itu sikomu lah ono mereka kholwat hanya di dalam tasawuf yang ada. Kholwat itu adalah obat yang paling mujarab dalam rangka menyembuhkan hati. Keluar ini orang Solo ya ibaratnya di Solo itu mana orang yang dia Solo itu bukan boleh ketik saya itu boleh Solo itu mengenal diri melakukan perjalanan ke dalam diri. Boleh ada seorang guru yang mengajari muridnya Solo nang ngomong belajar noto sandal ngene basunan nampel sabulan nggih. Itu dalam rangka nopo wujudnya kayak ngono, tapi perjalanan ke dalam diri, sing isinan itu jadi glentek. Coba nek sampai isinan, pekerjaan yang luas jadi sempit, betul kacang yang mau. Padahal betul kacang itu adalah perbuatan yang mulia, membagi kacang yang Allah menciptakan itu supaya tersampaikan pada orang yang membutuhkan kacang. Tapi ada saya mau betul kacang, mereka gangguan mental, isi cari betul kacang itu lebih hina. Paham? Noto sandal, wujudnya Solo noto sandal, bukan noto sandal nih, ngelontok kamu tidak isinan, mental ini lo jadi kuat. Wah, itu ya, saulan kuat rek, apa koncone wis gak isin. Loh, kok malah ngene? Biar kan lho sekolah aku pinter, kok saiki lho suka nampe noto sandal. Gak apa-apa. Kok noto sandal lu gak dulu, gak bisa. Noto sandal itu bukan pekerjaan maksiat. Mental kuat lulus. Pun sampai wis lulus mental. Saiki nang ngono, guru-guru sing paling apa iku jare wong akeh medeni. Tutup masalah sampai kayak sakit gak. Manggut dia mbek wong isin kok dianggap wong
gak di pekerjaan atau sadar, dipeletek mentalnya kuat. Saya ini mental yang gaib. Biasanya nang nguyu-nguyu gak wani. Wah, tidak jadi mau orang pocongane. Nah, itu dilatih mana? Sama bentuknya keluar, bentuknya ke makam-makam, bentuknya ke gerubul-gerubul yang apa itu banyak makhluk astral ibaratnya. Tapi dalam rangka apa? Melakukan perjalanan dirimu itu loh, biar gak wedi mana mbek ngono iku, biar wedi mbek sengek, biar wedi nang satu tok. Kul huwallah. Wah, itu. Banyak orang Solo itu toko-toko digawani duit sak koper. Itu ceritanya kalau nggak ada konsep. Terus dicoba, berarti kan gagal menemukan diri. Ternyata yang kamu cari bukan Allah yang di dalam kolbumu. Ternyata kamu mencari materi. Epok-epok suluk bentuk ibadah, tapi ternyata yang kamu cari adalah materi. Di hatimu yang tidak terbuka lebar, tertutup kembali menjadi sempit. Paham suluk? Suluk itu dari isi. Jadi ini siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhan. Jadi mengenal diri itu bukan mengenal dirimu, mengenal Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sawaituhu, dan ketika telah sempurna penciptaanmu, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku ke dalam dirimu. Kata-kata ruhku, bukan ruhmu. Di kamu itu gak ada. Makanya tahu kayak gitu, meniadakan semua hanya satu, yaitu Allah. Kutiupkan ruhku, jadi di sini itu Allah sebenarnya. Cuma saya kan gak kenal. Fakoku lahu sajidin, dan patuhlah dan bersujud kepadanya. Loh, sujud nanti nang sing iki mang lho sing perintah api-api ku jero. Mau duit ke belendang. Sampai foto duit, gitu. Karena pertama karena sudah sering menjadi perjalanan di ojo kamelo duit itu. Karena pertama, ilham hidayah ojo kamelo duit. Awakmu nek duitmu hilang, ya terus kita buang aku kalian no. Kau harus mengatakan ini harus bilang. Kata pertama, diri palsu muncul pikiran. Alamnya satu sih aku paling lo itu wes ikhlas. Ini berujimu, wong anakmu butuh susu. Ya mereka sibuk tergoda oleh bisikan diri palsu. Diri digoda ya isu visi lintas. Allah yang mengatakan pertama sudah tak dihiraukan lagi. Makanya untuk pertama yang baik segera laksanakan. Pasti ada sesuatu hal yang sangat penting. Kalau dia nanti, tapi boyo buka, tapi itu tak tarik supaya aku positif. Ya aku tak moro-moro. Kalau dengar begini itu, muni ngejar hati. Kita mau duit orang mulai. Mana muni? Tak pikir, duit itu masih tak kira mulai. Terus cek lu tak pikir, itu jadi ngomong. Cek lu eman, lu beli langsung ya. Makanya ngomong gue enak, ngelakoni praktik kayak. Soalnya aku balik aku tak ke ini, masih aneh ya, mau di rombol ya, terus tak kayak. Besok ada berita di rumah. Bukan hubungannya bukan, sepenting aku senang. Ini loh mbak, tunggu dulu. Saya rasa kan agak ngobrol mbak. Di hubungan tentang ini, tak gitu toko jendela rumah. Nah terus ada buat marah itu sampainya. Aku kan ngerti, beda lagu-lagu. Aku ngerti lah, aku ngomongin. Sampai nulis pada saat itu. Jika kamu sudah di dalam hatimu muncul ingin berbuat baik, segera laksanakan. Karena itu adalah salah satu cara Allah menyelamatkanmu dari hal-hal yang lebih jelek daripada. Jadi Allah itu sangat mudah menyelamatkan kamu mengalami musibah yang sangat besar dan memberikan kebaikan di awal. Tapi nek sampai tak langsung itu, mereka terjadi hal-hal yang buruk di belakangnya. Itu antara rahasia. Mana waktu miruni bersujudlah kepadanya. Pada siapa? Yang di dalam diri, yang ruhku gak jiwa, yang ruhku.
Sujud itu apa maknanya? Patuh. Omongannya hati sing apik patuh. Selamat. Tapi kita jarang mendengar itu karena kita selalu siang hari, kita selalu ramai di dalam diri. Makanya dengan ocehannya pikiran kita sendiri. Kita akhirnya sedih, putus asa, gelisah terus karena terbayang-bayang dengan masa lalu dan takut menghadapi masa depan. Boleh kita masuk ke masa lalu dalam langkah belajar. Boleh kita sekarang duduk, itu jadi tafakur saat bin khairum min ibadatin sibinas. Wong sing gelem bertafakur, berpikir mencari kebenaran itu lebih berharga daripada beribadah 60 tahun. Jadi boleh sampai melayang ke masa lalu, aku ini lalu. Tapi dalam rangka menemukan hal yang bermanfaat, meneh aku gak ceklok kayak sini. Jadi terbang ke masa lalu itu mencari ilmu, bukan memperlama kesedihan. Singkat oleh itu terbang ke masa lalu, tapi memperlama, menghanyutkan diri dalam kesedihan yang sudah terjadi. Paham ya? Jadi boleh bertafakur diperintahkan agama, tapi dalam rangka menemukan ilmu dan hikmah untuk menata masa depan. Masa depan boleh kita terbang ke sana dalam rangka apa? Menata. Yang tidak boleh ke masa depan takut menghadapinya. Ya, itu. Aku proyek ini. Rencana aku gini. Tapi wallahu a'lam. Kok kasih? Wallahu a'lam. Wong iki mek rencana. Yang jadi masalah, sampean memaksakan rencanaku harus full ini. Makanya terbang terus, khawatir terus gak full, khawatir gagal, khawatir ditolak, khawatir gak gajian, khawatir terus. Karena memaksa rencananya harus sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Khawatir. Nah, terakhir ini untuk mukadimah. Ini Lantum ikhlas yang dikabulkan Allah. Allah kan bilang dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Dungo kabulku. Oke, dungo kabulku. Ternyata di dalam ilmu fisika kuantum, alam semesta itu lautan energi tak terbatas. Yang dinamakan sunnatullah itu di dalam ilmu fisika, di Wiroseng kuantum, lautan energi tak terbatas. Paling kecil namanya atom dan inti atom, dan itu manusia bertriliun-triliun atom. Apa bahas atom? Karena energi. Ternyata alam semesta itu mengabulkan bukan yang diucapanmu, tapi apa yang ada di pikiran dan dirasakan hatimu. Ketika sampeyan ngomong, ini ngomong, bismillahirrahmanirrahim, meni-meni iki tahun jane tuku bajiro. Ati wis muni, dapuran gak mungkin iso. Iki sing terkatur. Karena kita membatasi diri sendiri. Mulut bunyi dong, jalur duit. Tapi kok gini, aku mulai ngomong itu, ngomongin gojek. Curhat, aku ini gak mungkin iso kan gaya omang pengen aku gojek. Oh ya lo ngomong siapa ini kan? Terus gak itu, gak mungkin iso gaya omang. Tahu ngomong ini ya, siapa ini soke. Ini gak iso dulu ya wes. Walaupun sama berdoa mulut berbunyi, tapi yang direspon alam getaran energi yang ada di dalam pikiran dan perasaan. Nah ini orang Jawa ngomong cipta rasa. Dunia seisinya itu tergantung ciptaanmu sebenarnya. Dan rumusnya nafas sampai yang hidup di dunia pertama kali yang menghidupi siapa? Nah, nafas. Sampai berani kan? Makanya gue perlu pikir-pikir nafas itu semua di meditasi. Agama manapun memperdayakan nafas.
nafas itu adalah kehidupan. Mendadak. Nafas itu kehidupan. Nek di dalam Al-Quran surat Al-Kursi, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, tidak ada Tuhan selain Allah yang selalu hidup dan mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la. Sangat perhatikan di dalam hidup sampean, di dalam diri. Ketika mata tertidur, terlelap malam hari, telinga tidur, badan tak bergerak, semua tertidur. Ada satu yang tak tertidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la. Tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur. Tapi saya nggak tahu, nggak ngerti. Ya, di situ ada yang malah hidup, masuk dan keluar, masuk dan keluar. Maka setiap orang yang mati disebut mengembuskan nafas yang terakhir. Hati-hati dengan nafas itu. Nafas itu bukan oksigen, bukan udara. Nafas itu yang hidup. Nafas itu yang hidup. Tapi ketika tarik nafas, memang dia membawa oksigen. Nek gak percaya gitu. Nek yang hidup itu sudah masuk, keluar, masuk, keluar. Nek bisa keluar tak dalam balik, sampai mati. Walaupun oksigen dimasukkan dengan apa itu alat ini, selang sebut. Ya mati, cak oksigen itu gak dalam mlebu maneh, kembali ke ruang kehidupan yang tak terbatas. Lah Allah itu mengetahui segala yang terbesit di hati. Ketika yang hidup masuk, merekam energi pikiranmu, wabil, hatinya susah. Ketika sudah tahu energi dibawa keluar, dijadikan realitas. Ketika energi negatif yang keluar, energi negatif akan kumpul dengan negatif-negatif. Makanya orang sampai susah terus walaupun duitnya ada. Ya, kan jika 5 juta, untuk 7 juta, oleh 7 juta, ya, oleh 7 juta. Tidak akan pernah puas, karena di sini nggak gembira. Karena energi yang dibawa nafas keluar, disampaikan ke lautan energi tak terbatas. Negatif, jadi negatif. Itu akan menjadi sebuah pohon yang besar, kemudian buahnya akan sampai tuai sendiri. Al-Quran mengatakan, ma'asobah min hasanatin aminallah. Kebaikan itu dari Allah. Wa ma'asobah min sayyi'atin min nafsi. Setiap kejelekan yang kamu terima, tanduranmu dewe melalui ciptaan pikiranmu. Wah, aku gak mungkin iso kaji, gak mungkin iso. Aku gak mungkin iso kaji, walau kaji saiki antri 30 tahun. Gak mungkin didengarkan oleh nafas yang masuk keluar. Menjadi gak mungkin yang terjadi. Maka nih, pikiran harus plus baik terus. Gak mungkin udan naik. Kan gak udan itu gak harus gak hujan toh. Gak hujan itu bisa saja aku niup. Itu cara memaknai ini ngono. Wah, aku jangan masih kok mendung. Ya, sudah udan, alhamdulillah ada barangnya. Tapi ketika berjalan, gak udan itu maknanya iso baik jasu, hujan. Hatimu cek tenang, bukan tidak udan. Apa susah-susah. Hati senang terus, gembira terus, positif yang dikeluarkan. Positif, mengikatkan positif terus menjadi sebuah pohon besar yang buahnya nanti akan juga kembali kepada dirimu sendiri. Sampai apa itu merenungkan sejenak, kok lagi ngomong. Kira-kira sih kok pikiranku, kok hati gembira terus untuk senyata. Nek gembira, gak mungkin sampai oleh kesulitan. Orang sing gembira, orang gembira hati. Oleh duit, titik gak cocok sampai keinginannya. Aku kok bira-bira nek iku ngarit sak langsing ku katanya saya kata kata kenyataannya kata kulo ya. Alhamdulillah. Padahal gak cocok. Paham? Yang dikabulkan semesta alam itu yang ada di hatimu gembira, walaupun wujudnya gak sesuai. Tapi energi kegembiraan sefrekuensi dengan yang di dalam diri. Ini jadi wong Jawa yang selaras, apa? Selaras. Tapi yang jiwa itu emosi, wedi kesayangan konjone, wedi duwe kurang, wedi kewanan iki. Walaupun rezeki ini
Tukang terus, kurang terus, ngomongin panas. Oh, soalnya apa? Yang dilihat bukan wangi, energi yang ditanam melalui rasa yang nggak gembira itu diserap sendiri terus, bergetar terus. Itu kan rumusnya frekuensi loh. Sampai nyetel TV SCTV, Indosiar, RCTI, itu kan frekuensi, kan gak wujud di alam semesta. Tapi kok nyambung? Karena sampai di remote dan di televisi itu selaras dengan frekuensi yang dipancarkan. Makanya RCTI siaran, Indosiar siaran, TVI siaran, TVRI siaran. Tapi kenapa yang nampak di layar kaca RCTI? Karena selaras dengan yang di dalam televisi itu. Apa nih frekuensi? Lah frekuensi sama dong ini susah ya, susah. Kak waras melarang terus. Makanya frekuensi gambarannya di alam selalu menyusahkan. Kadar itu di nafas itu kehidupan. Ya om coba yang sebenarnya panca indera dan pikiran fokuskan di dalamnya, fokuskan di dalam. Makanya ada pikir apa sampai saulu ini ya. Tapi lali ya tak beriman. Ketika sampai ada yang bertamu ke dalam rumah, ini kan rumah loh. Rumahnya kalau bermukmin dari Allah kan lo masuk lali. Ketika yang maha hidup tak terbatas masuk sebagai hidup, masuk ke dalam rumahnya. Nggak kita sambut dengan zikir yang menyebutnya. Kemudian ketika dia keluar tidak kita hantarkan dengan zikir juga. Hati-hati sampai kufur. Oke, mereka nomor masih ragu lah kufur. Ya, kalau tamu kok kasih aja. Gitu, uang itu nek sebenarnya sampean itu. Ojo angel-angel. Duwe rumus, aku bisa menang delok wong zaman. Itu luar biasa. Ojo egois. Hati itu kayak rumus. Aku senang jika orang lain. Jadi kayak panjang Nabi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya. Jadi khalifah, tapi kayak suatu turun nih Allah salah satu warga ini gak mana. Dan suatu hari Allah cerita, sahabat Umar itu kayak pemimpin nih, kalau masyarakat itu wis ayam tak turun. Tapi ada di suatu rumah itu ada terdengar anak kecil nangis, di parah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mau apa kok nangis saya sakno itu tak timbang. Bisa pun kula nang sahabat, tapi ya nopo malih. Bayang makan di panjenengan. Nah itu nanti masak opo gak matang-matang. Ini nanti sore wangi kula masak tapi gak matang-matang. Ketika dibuka oleh sahabat, nopo isine? Waduh, nah opo kok matangnya waduh, masih kok presto ya guys. Nangis hati ini sahabat. Bu, aku bakal bawa masuk ya kalau mulai digotong deh berhasil dilumno. Warga, iku memimpin, ya. Mungkin ini orang ambil dulu BBM di baru sini. Kalau itu ya kan, si nyampur kono, tapi jadi rugi. Itu jadi situ bilang rakyat. Ya negara rugi bertriliun gara-gara pertama dicampur dijadikan pertama. Si rugi orang rakyat itu bujuri. Nah, ini contohnya, terus belajar, fokus pada nafas, pada sholat. Sebenarnya selalu keluar diri tuh. Ayo, Allahu Akbar. Beda motor itu mah nggak apa-apa, parkir uang karena situ bu. Allahu Akbar. Bal-balan Indonesia, Allahu Akbar. Mending wayai presentasi. Allahu Akbar. Hubungan kok cihake gitu. Terus keluar diri, sampai apa? Gak pernah putus dari panca indera dan pikiran. Apa rumusnya? Mengalihkan fokus itu jadi memutuskan. Fokus itu ganti nafas, menikmati yang masuk, yang hidup itu loh. Keluar masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Mau terus Arif nafsaka minat tadbir famaqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkanlah dirimu, pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu masa depan. Sebab ini cocok ya.
Istirahatkan pikiranmu dari melayang ke masa depan, ngatur gini, kudu gini, itu melelahkan. Ngatur kok boleh tapi kudu gini itu melelahkan. Soalnya khawatir terus proyek Google tak. Itu ganggu itu, padahal ya wis sing penting kamu nyodor proposal, syarat-syarat wis beres itu mah Gusti. Nek ngene iku rezeki kula, terus dibayar alhamdulillah wis kita. Nek alhamdulillah itu gak berharap, Pak. Iku rumus kuantum iki. Uang nek gak berharap. Nek uang nek bersyukur mesti wis oleh. Gak percaya? Kepingin bayaran 1 juta. Oleh. Nek guru cip 1,5 juta, guru iso alhamdulillah. Makanya sama-sama belum terjadi, tariklah yang sudah. Manglah biasanya kan narik sih belum tuh, engkau nanti. Enggak sama tarik kabeh energi ini. Berarti negatif terus di sini. Tariklah yang sudah. Oh ternyata sih gue laku, alhamdulillah. Aduh mereka gampang, alhamdulillah. Sama-sama ngelamun, sama-sama membentuk, mencipta di sini. Tapi nek alhamdulillah didengar dengan yang hidup ini nih. Ramang syukur alhamdulillah. Masuk keluar jadi energi positif saya. Jadi kenyataan, walaupun tetap nggak sama persis dengan yang kita bayangkan. Sama-sama belum terjadi. Pikiran yang menyitakan, membayangkan bahwa ini bisa melaku. Nah ini kalau nek lorong itu, mari mengeningkan ya meditasi. Sebagian dalam organ saya nek sakit tak sama. Alhamdulillah Gusti. Nuwun pemanas. Wis gak fokus, nek mas gak fokus. Ayo coba sampe nek loro, apa gak marah. Soalnya fokus delok sing loro. Nek gak fokus dengan alhamdulillah. Matur nuwun, Gusti pun waras. Sama-sama belum terjadi, tapi sangat gembira. Gembira itu mengeluarkan energi positif karena bisa menarik sendiri. Enggak sampai gak fokus nanti ini. Loro itu gak ngerasa. Soalnya fokusnya di pekerjaan lain. Nanti hilang sendiri. Ini kok gak praktek gak enak. Aku sering praktek minggu, makanya bisa ngomong. Sampai yang gak praktek tidak bisa menyatakan. Mesti enak itu menyatakan. Ilmu itu hanya sampah di pikiran. Ketika gak dinyatakan, tapi gak dinyatakan. Ayo, kita betul. Ayo belajar menyatakan. Cari ini musibah gak enak. Soalnya saya kan gak pernah menyatakan, gak pernah menemukan hikmah di balik musibah. Nek sering menemukan hikmah. Kalau ngomong musibah itu adalah berlian atau karunia yang terbungkus. Nek gak boleh ngoceki, gak pernah menemukan hikmah di dalamnya. Tapi nek sering tertipu dengan penampilan, si gua, tapi itu jodoh dia bukan lah, ya. Kalau nggak ngerti ada yang cilik itu apa ya itu kok lincip-lincip ya? Buka saja nak. Anak kecil ragu melihat buah yang lincip-lincip, apa itu ya? Buah kok lincip-lincip, kenapa kok dibeli ya? Ayah tertawa karena sudah tahu isinya. Bukalah, enak. Mau ya takut masuk, duit kok enak. Ya, anak kecil dan orang dewasa belum pernah merasakan dan yang sudah merasakan. Ketika dibilang, gue yakin, meneh kepetuk mulu maneh wis coba ditagak. Ya wis gak ngerti. Wah, ini bungkus itu. Aku sudah menemukan. Iku jenenge iman yang naik. Ternyata Allah. Semuanya Allah. Nek wis tahu kamu. Lawan dewi senengane mek. Dodolan itu sih. Sholawat yang sewu TikTok. Nah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad 1000 kali akan mendapatkan rezeki yang melimpah, tidak akan pernah habis. Bayangan materi, ya. Jadi tuku Gusti Allah, tidak pernah ikhlas. Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu. Tanggal loro saja, enggak kerja, ya. Enggak ikhlas oleh apa? Kepingin pamrih yang lebih besar. Perilaku ini siapa?
kecil. Anak kecil itu tak belum muda, gak kita kondisi dikai dulu. Karena orang yang ikhlas, sebagaimana matahari mengajarkan ikhlas. Pohon-pohon ikhlas semua. Teman tahu lah pohon zaman gojek, walaupun zaman wuyui, pohonnya dendam, ditapuk sampai yang besok. Mengunggah witin tadi, ceblok sampai, weh, naik dendam. Tapi ikhlas mohon kau bobo, aku bawa wuyui, bawa paparazzi. Aku tetap memberikan yang terbaik karena ini perintah Allah. Wah, suka nih, kan menicak-icak menidoni, tetap tadi suka, kamu mungkin layu. Kalau masih mau ngapi, suka orang baik, orang baik. Pulang lah, wah elek punya ya. Memberikan yang terbaik. Maka nenek kepingin sholawatan sallallahu alaihi Muhammad dengan sewu. Ya mesti ya Allah aku bersyukur dengan kanjeng Nabi Muhammad. Aku tak sholat dengan sewu. Kau setelek balik, nama senang setelek balik. Iku jenenge amal, tapi gak beramal. Kepingin awal akeh masa beramal. Ya. Terima kasih, Bu. Mestinya ya wis gak kepingin oleh maneh. Mas Imam oleh landasan misalnya, penjeber kayu nek tol. Mam, mang. Ini mang namaku. Apa Mas? Tanahku mang kuwi sambil ya. Kontak iki dak motor, nek ngaji ini cek rodok cepet. Masa ngono iku berharap aku ngekek ilu ya. Enggak nih. Sering seneng nih. Wis tak kayak sing sumpuk-sumpuk kudu seneng. Saya kayak ngerasakan kegembiraan seperti yang aku rasakan juga. Tapi kan enggak selama ini. Apal satu saya balik saat juta ini. Wah, ini perhitungan gak pernah ikhlas. Makanya apa kok gak ikhlas sih? Bener loh, apa? Ikhlas itu melepaskan. Enak. Tapi apa cak lo? Kembang sesuai. Walaupun ini, kamu mana situ gawe itu? Kayak gitu, harus ngorok. Aneh lah. Suara tadi beban, lawan pekul. Kayak tuh ahli awal jejak hati nih. Menanggung beban dunia yang melekat-melekat. Mana ikhlas itu ilmu yang penting. Ini melepas. Tak betul ini ikhlas yang paling mudah. Zaman merasakan, kan rasakan. Ini ikhlas yang paling mudah. Zaman konsentrasi. Mas, tolongkan mana? Ada enggak sampai kehilangan itu? Kenapa sekarang sampai aman kok kehilangan? Sedih memang karena merasa padahal kayak gitu sih. Sangat rela biar tak ngomong. Inilah ikhlas, hanya menyampaikan yang dari Allah untuk orang yang membutuhkan. Walaupun juga kabeh ya. Walaupun kene pada ngaji, bayar 3 juta ngono-ngono wis Dik, aku wis mari ngaji Mas, nang diomong Pak Ustaz, kudu harus melepaskan. Wis sebenarnya ya mulai saat ini gaji tak mau fakir miskin kabeh. Ya ngaji dene Kak Toto. Ya anakmu ya kan lho kan. Wis. Wis diundang-undang, kon cilik gak gede no Mak. Baju tak tukok masuk kok jadi diundang. Ini tugas sampean. Ya, jadi ana opo-opo sing jupuk kali musibah, kecelakaan, rumah sakit. Allah yang mendatangkan itu. Jadi ini mana duit itu kayak wong iku kok boleh berkembang terus. Balik terus semua isu. Kayak orang ajarnya ini balik duit itu jadi tak lagi balik kalong aja. Padahal ini jalan lain mengalirkan itu ke situ. Alhamdulillah ya Allah duit bantu akhirnya iso muter mana. Itu jangan iso. Macam ini. Amal itu sebagai sesuatu hal yang menghijab. Amal ini nek cilik kan, nek cilik gue ikhlas. Ketacet nek amal Romeo cilik. Tapi nek mari nyumbang masjid sak miliar ngene ya, sampai mantek nek gak terbiasa melepaskan diri, kan terhijab oleh itu. Allah enggak akan melihat. Jaga no pada butuh ini kan kul huwallahu ahad, Allahu samad, hanya Allah tempat bergantung. Tapi gak kerasa bu hati ini, aku duwe gantungan amal jariah sak miliar, menikahi matiku. Usaha iku. Memang ada cerita itu di akhirat nanti ada orang minta tolong pada Allah diselamatkan. Kamu kan beramal bukan karena aku.
amal ditolong amalmu itu. Sama cari amalmu. Apakah bisa menolongmu? Bisa. Sampai doakan aku istri poso Daud istri rasakan menego akhirat dakan itu si Allah tok liyane semuanya makhluk selain Allah itu mah jadi cakap tiga acara kasih kakek proyek di Surabaya wong aneh wae kita tak jaga-jaga mau ya kan lah energi negatif si menghantui sampai ini lah terbayar terus sih oh proyek ini gede jaga-jaga mau ini oleh sampai ini kena kayak umroh atau ke Surabaya aku kelet nang jiwamu tadi nang dia kegowo bahkan nanti setelah 1 tahun orang konjone mengalami itu sampai terikat lagi dengan bayangan yang itu total mana ngarus mana gelisah semakin banyak hal negatif yang kita sebarkan ke alam nanti kembali ke kita sendiri yang benar buat di lawan kata ani sembilan sini ya oh mikir lakukan sekolah macam ya jadi tinggal istirahatkanlah dirimu pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu sebab apa yang sudah dijamin oleh Allah kamu tidak usah mengatur lagi begini guys kamu yang ngatur itu bukan berarti gak oleh ngerancang ngatur itu gak oleh ngatur-ngatur Gusti Allah Gusti itu dulu nih nah Gusti itu kayak kita rancang loh itu sih gak oleh nek ngerancang itu oleh aku nih nang Jakarta numpak pesawat bedaku tak telek ini soalnya jalannya lancar untuk mari tak telek itu aku gojek itu rencana tapi persis seperti itu gak boleh istirahat ternyata macet jalan ini gambarnya lancar ternyata macet lah kan berbeda lah istirahat kan macet alhamdulillah macet mungkin apa-apa gitu ada itu sabar itu sebagian dari puasa as-saumu nisfu sabri puasa itu setengah sabar soalnya mengendalikan sabar tidak akan tercapai bagi orang yang tidak bisa mengendalikan makanya as-saumu nisfu sabri puasa itu setengah sabar lah as-sabru nisful iman kesabaran itu separuhnya iman monggo mungkin ngaji kamu pun kita tutup kalian masa al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iya kan itu ya mustaqim. Surah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ورحمة من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم barangkali ada kata yang menyinggung hati saya maaf yang sebesarnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.